bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus dimanapun, itu juga sekaligus sebuah undangan bagi siapapun untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu bagi dia ini. Apapun yang diperbuat oleh manusia, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pilih, sebagai ungkapan iman kita, ungkapan syukur atas kehadiran Tuhan, dan kita persembahkan kepadanya dengan penuh ketulusan, Tuhan pasti berkenan. Kehadiran Tuhan Yesus di rumah Maria dan Marta menggerakkan dua orang ini melakukan pilihan yang berbeda. Semuanya, dua-duanya baik adanya. Mereka menyambut kehadiran Tuhan bukan hanya sekedar sebagai seorang tamu, tetapi lebih daripada itu. Maka bagaimana mereka menentukan pilihannya untuk menyambut kehadiran Tuhan ini? Marta melayani dengan menyiapkan segala sesuatu, mungkin menyiapkan makan dan minum bagi Tuhan dan murid-muridnya. Sementara Maria menghadirkan dirinya, memilih untuk duduk dan mendengarkan Tuhan. Semua pilihan itu baik, semua pilihan itu benar. Tetapi konflik mulai muncul, ketegangan mulai muncul ketika salah satu memandang lebih baik pelayanannya daripada yang lain. Marta memandang bahwa apa yang dilakukan, apa yang dia perbuat, itulah yang paling benar, maka dia menuntut Tuhan Yesus untuk menegur Maria supaya membantu dia. Konflik mulai terjadi, ketegangan mulai terjadi. Dan sebenarnya Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, ini terjadi karena ada rasa iri di dalam hati manusia terhadap sesamanya. Ketika kita hidup bersama, mulai muncul rasa iri di dalam diri kita, pasti ketegangan, konflik itu akan muncul. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa bukan berarti apa yang dilakukan oleh Marta ini tidak berarti, tidak berharga, tidak bagian yang terbaik. Tetaplah yang terbaik. Maria dipandang yang terbaik, apa yang dia perbuat, apa yang dilakukan, karena dia tidak memandang, merendahkan saudarinya, apa yang dia diperbuat oleh saudarinya.
Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, bahwa begitu banyak pelayanan yang ditawarkan kepada kita. Dan pilihan itu ada di dalam diri kita. Kita bebas menentukan pilihan di dalam mengungkapkan iman, cinta, harapan, rasa syukur kepada Tuhan Yesus yang mau hadir di dalam diri kita. Semuanya baik adanya. Semuanya mengambil bagian yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan pasti berkenan. Tetapi Tuhan akan menjadi tidak berkenan ketika kita mulai mau membandingkan apa yang kita lakukan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Pelayanan yang kita lakukan, pelayanan orang lain. Dan kalau kita merenungkan, merefleksikan, intinya, sumbernya itu adalah rasa iri dan kita ingin diperlakukan secara khusus. Kalau sudah muncul rasa ini, pasti akan muncul dosa-dosa yang baru. Rasa iri melahirkan kebencian, kebencian melahirkan kemarahan, dan terus menerus. Dosa yang satu pasti melahirkan dosa yang lain. Dan akhirnya situasi hidup penuh dengan ketegangan, situasi hidup penuh dengan konflik, dengan gejolak. Tidak ada lagi ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Padahal kehadiran Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk melayani Dia, untuk menentukan pilihan yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, supaya setiap orang menemukan damai, supaya setiap orang menemukan sukacita, supaya setiap orang menemukan kegembiraan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, sungguh ketika hati kita sudah diwarnai dengan rasa iri, mulai menilai satu dengan yang lainnya, pasti ada sikap akan merendahkan satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya ikatan persaudaraan itu juga akan menjadi muncul ketegangan itu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka sungguh kehadiran Tuhan Yesus membuat kita menentukan sebuah pilihan sebagai persembahan diri kepada Tuhan. Seperti yang diperbuat oleh Abraham. Bagaimana dia menyediakan diri untuk memberikan, bahkan memaksa Tuhan untuk tinggal dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan ini. Dan apa yang terjadi? Abraham di usia tuanya yang belum mempunyai anak, lalu Tuhan berkenan kepadanya atas persembahannya ini, maka dia akan memiliki anak. Ketika Tuhan berkenan atas apa yang kita berikan dengan penuh ketulusan, penuh kesetiaan, Tuhan pasti berkenan dan akan memberikan berkat lebih daripada yang kita berikan kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang kita perbuat untuk Tuhan. Tetapi sekali lagi, jika itu semua kita lakukan dengan penuh ketulusan dan penuh kesetiaan, tanpa ada rasa iri, tanpa ada maksud untuk diperlakukan secara khusus oleh orang lain. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Tuhan Allah, Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu bagi Dia. Dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat, sungguh itulah ungkapan iman kita, ungkapan harapan dan cinta kita kepada Dia. Tetapi semuanya harus kita lakukan dengan penuh ketulusan dan kesetiaan. Ketika hati kita dipenuhi dengan rasa iri, contoh sederhana saja, kalau hati kita itu sudah penuh dengan rasa iri, tetangga kita beli apa selalu kita komentari, punya apa kita komentari,
itu sebenarnya adalah rasa iri yang begitu kuat di dalam diri kita. Untuk apa? Dan akhirnya kita mulai mengumpulkan orang-orang untuk menggosipkan yang gibah orang ini. Dosa melahirkan dosa. Kejahatan melahirkan kejahatan. Tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk mengubah itu semua dengan melihat kehadiran Tuhan sebagai jalan untuk memperoleh damai sejahtera itu. Karena itu Bapak Ibu dan para saudara terkasih, apapun pilihan kita, apapun yang kita lakukan, sejauh itu semua kita lakukan sebagai ungkapan cinta, ungkapan syukur, ungkapan kegembiraan, iman dan harapan kita kepada Tuhan. Kalau kita itu semua melakukannya dengan penuh ketulusan, kesetiaan, sekali lagi Tuhan pasti berkenan. Dan tanda Tuhan Allah berkenan adalah Tuhan pasti memberikan rahmat-rahmat yang sungguh kita butuhkan. Yang dibutuhkan hanyalah kesetiaan dan ketulusan atas pilihan kita sebagai ungkapan iman kepada Tuhan Allah.